warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamd yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamatlah di atasnya pada waktu ia dilahirkan dan pada waktu ia dimatikan dan pada waktu ia dibangkitkan kembali. Surah Maryam ayat yang ke-15. Wa fi ayatil ukhra, Surah Maryam ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa salamu alayya yauma wulidat wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan selamatlah di atasku pada waktu aku dilahirkan dan pada waktu aku dimatikan dan pada waktu aku dibangkitkan kembali. Masubuh Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, doa sesudah kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang harus kita baca amalan ibadah setelah kita bangun. Kenapa doa itu waktu akan tidur kita mulai dengan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kenapa tidak dengan namamu ya Allah, aku tidur dan aku bangun. Lalu bangun kita baca lagi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji-pujian dengan nama Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Dua doa ini tidak dimulai dengan kenapa aku tidur dan kenapa aku bangun, tetapi aku hidup dan aku mati. Ternyata jemaah yang berbahagia, kita tidur itu memang kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersindung kepada Allah. Dan ketika kita dibangunkan kembali, kita puji Allah karena kita dihidupkan kembali. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang mungkin jam 3-nya tadi sudah bangun untuk qiyamul lail. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan rutin kita dan itulah ibadah para saleh dan para nabi. Ibadah sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmudan. Pertengahan malam itu bangunlah, salat tahajudlah, akan mengantarkan kamu insyaallah ke tempat yang terpuji. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa tidak pernah bosan dan tidak pernah henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala karunia rahmat tak terhingga, tak terhitung nilainya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak sanggup menghitungnya. Maka kepada Allah kita memuji dan kepadanya pula kita mohon perlindungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala musibah, segala bahaya, segala bencana. Bencana yang selalu datang silih berganti menimpa negeri kita. Semoga diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi jemaah subuh yang berbahagia, jemaah yang paling kita takutkan atau musibah yang paling kita takutkan adalah musibah atau bencana yang didatangkan oleh orang-orang kafir dan syaitan laknatullah yang selalu berusaha dan berupaya untuk menyesatkan kita dan anak cucu kita daripada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersalat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa cahaya terang pada umat manusia di persada bumi ini. Beliau telah
berhasil membebaskan bangsa Arab yang semula biadab menjadi bangsa beradab, semula jahiliyah menjadi bangsa yang berakhlakul karimah. Semoga kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, sampai ke hari kiamat kelak tetap menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mas subuh yang berbahagia, untuk pengisian subuh ini, makasih Pak Armen, terlambat tadi karena terlewat ke bypass. Kajian kita didasarkan pada surah Maryam. Pertama ayat yang ke-15 yang sudah bacakan tadi, yang kedua adalah ayat yang ke-25. Kedua ayat itu sama misinya dan sama isinya. Pada ayat yang pertama ditujukan adalah kepada Nabi Isa alaihissalam, dan ayat yang kedua kepada Nabi Yahya, anaknya atau putra Nabi Zakaria. Hanya bedanya apa? Pada ayat yang ke-25, wassalamun alaihi, dan selamatlah di atasnya. Pada hari ia dilahirkan, pada hari ia dimatikan, dan pada hari ia dibangkitkan kembali. Tapi ayat yang berikutnya 25 yang isinya sama. Wassalamu alayya. Ada alif lamnya. Itu artinya marifah. Sama Masjid Al-Huda. Itu Masjid Al-Huda yang dipetunjuk. Tahu Huda saja, banyak Huda. Huda yang mana ini? Masjid yang mana ini? Tapi diberi alif lam Al-Huda. Itu dia masjidnya. Wassalamu alayya, selamatlah atasku pada waktu aku dilahirkan dan pada aku dimatikan dan pada waktu dibangkitkan kembali. Apa isinya di sana? Pertama, bagaimana kita selamat pada waktu dilahirkan. Yang kedua, selamat pada waktu dimatikan. Yang ketiga, selamat pada waktu hari berbangkit. Alhamdulillah jemaah yang berbahagia, lahir kita sudah selamat. Kita sudah memenangkan daripada jutaan dan ribu nutfah. Kemudian setetes air menjadi darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan Allah tiupkan ruh. Lalu di dalam Araf kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala, syahidnya. Kita berjanji bahwa kita mengakui bahwa kita akan patuh dan taat kepada Allah dengan mengatakan, Engkaulah Tuhanku. Itulah kata para sufi, bayi yang dalam kandungan dia menetekkan kedua empu tangannya, begitu. Para sufi menjelaskan itu artinya dia memegang amanah. Ada janji dia dengan Allah, insan ketaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu lahir, lupa dia dengan janji, lapih. Cup ampu jari kau lapih. Para sufi menyebut itu kok menangi bayi lahir. Itu menanginya. Apa janji yang mau tadi? Tapi oleh dokter tanda bayi sehat. Kalau tidak sehat dicubit-cubit pantatnya. Kan begitu. Kalau kata dokter. Manusia lahir sama semuanya manusia. Apakah dia orang Jawa atau Sumatera? Sama proses kelahirannya. Apakah dia jenderal atau prajurit? Lalu manusia berproses 9 bulan 10 hari, lahirlah ke dunia. Maka laki-laki diazankan, perempuan diqamatkan. Umuri umati baina situ 27 kata Nabi, umur umatku sekira-kira 60 tahun dan 70 tahun. Sebentar kita hidup di dunia. Ada yang membaratkan bahwa hidup kita ini ibaratnya antara azan dan iqamat. Di antara azan dan salat. Itulah umur kita. Walaupun umur kita itu pendek diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus lahir dan hidup sesuai dengan maksud penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi kita hidup adalah beribadah. Semua yang kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur, kita kamar kecil, makan, minum, berpakaian, semua ibadah. Kalau dimulai dengan
niat karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ibadah ada dua sifatnya, mahdhah dan ghairu mahdhah. Mahdhah adalah ibadah yang ditentukan rukunnya, syaratnya, bacaannya sudah dijelaskan, tidak boleh dirubah. Allahu Akbar, azan. Sama saja. Dimanapun dunia ini, azan harus Allahu Akbar. Tidak ada pun. Dulu Turki di zaman Kemal Atatürk pernah merubah azan menjadi bahasa Turki. Dia sekulerkan. Sekarang Turki sudah negara hebat Islamnya di dunia. Dulu mau disekulerkan oleh Kemal Atatürk. Ya akan ganti azan itu dengan Allah buyut, Allah buyut, Allah maha besar, Allah besar. Jadi azan dimanapun sama. Walaupun dia orang India, atau Allahu Akbar. Orang Payakumbuh, orang Solunto, Allah maha besar. Tidak boleh diterjemahan bahasa Payakumbuh, Allah nenggadang, Allah godang-godang. Tidak ada. Allahu Akbar. Begitu semua azan. Ibadah ghairu mahdhah. Tapi ibadah itu ibadah mahdhah. Ditentukan rukunnya, syaratnya, bahkan caranya, bahkan waktunya. Salat subuh ya 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Haji ya ke Mekah. Ada aliran dulu berjalan dari Jambi ke Kerinci sama dengan Mekah. Salah ajaran. Tidak ada. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Haji itu adalah bulan yang ditentukan. Itu ibadah haji. Kalau di luar musim haji, umrah namanya. Maka kita selamat lahir, kita berproses menjadi dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, akhirnya kita mati. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Jalan raya titian batu yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun manusia. Tidak bisa dielakkan. Ya, yang tua mati juga, penguasa mati juga, orang kaya mati dan segala macam mati. Dan pada akhirnya kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka dua ayat ini hanya itu saja permintaan Nabi yang dua itu, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lahir selamat dia lahir. Nabi Isa kita tahu, dia selamat lahir. Dia merupakan manusia istimewa, tidak punya ayah. Lahir dari ibunya yang bernama Maryam. Lalu setelah kita selamat lahir, kita isilah hidup ini dengan bermacam aktivitas hidup kita. Ada yang bekerja sebagai petani, pegawai, guru, buruh, dan segala macam usaha manusia. Kata Allah, semua hidup kita ini kita baktikan untuk Allah. Kita proklamirkan terus pada doa iftitah kita, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam, tidak ada yang lain. Maka kalau kita bergoro, goro lillahi rabbil alamin. Bukan besok wali kota ketiba goro lawak. Jangan lil wali kota. Tidak ada lil wali kota. Lillahi rabbil alamin. Ke masjid lillahi rabbil alamin. Begitu. Lillahi rabbil alamin. Itu tekad yang kita pancangkan di dalam hidup kita. Maka dalam hidup kita harus punya akidah yang kokoh sebagai dasar hidup kita. Akidah Islamiyah. Kita harus punya pedoman hidup Al-Quranul Karim yang beri petunjuk kepada kita tuntunan hidup dunia dan akhirat. Kita berikan teladan Muhammad SAW sebagai uswah kita, uswatun hasanah, dan kita diberikan teladan bagaimana teman hidup kita, setiap Muslim teman hidup kita dan musuh kita secara akidah kafir dan setan laknatullah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah janjikan kepadamu hai anak cucu Adam, jangan kamu jadikan setan menjadi temanmu. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nanti orang-orang yang tertipu, tergoda oleh godaan setan, ya, menyesal. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ada orang nanti dapat rapor merah, tidak mampu menegakkan kepala, malu, dia besok lain malu. Kok kini kurang malu, besok lain malu juga. Ya,
Malah berdoa kepada Allah, Rabbana absarna. Ya Allah, telah kami lihat. Wa sami'na, telah kami dengar ya Allah. Farji'na, balian ke dunia ya Allah. Kemana? Na'mal solihan. Nak kau bersuju cucu, nak kau jadi pejabat, nak kau jadi itu, jadi ini. Tapi na'mal solihan. Akan beramal saleh. Inna muqinun. Kini kami benar-benar yakin. Seyakin-yakinnya. Sesal dahulu, pendapatan. Sesal kemudian, tak berguna. Tak ada lagi guna penyesalan. Akan beramal di akhirat, akhirat tidaklah tempat beramal. Akan kembali ke dunia, dunia bukan milik kita lagi. In khairan fa khairan, wa in syarran fa syarran. Jika amalmu baik, Allah siapkan tempat yang baik. Jika amalmu buruk, Allah telah siapkan tempatmu yang buruk pula. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang harap dia bertemu dengan Allah, dia akan beramal sebanyak-banyaknya untuk bekal akhiratnya. Tapi setan menggoda tarui menarui. Besok orang yang tergoda di setan, kau berang ke setan. Besok di akhirat berang ke setan. Setan, ang dulu ya kurang aja gara-gara ang den celakoi duit den mah. Apa kerja setan? Wah, ang yang pandai dah jale den setan. Manga ikut je den. Tu kira-kira. Hadirin yang berbahagia. Selamat lahir. Bagaimana kita selamat juga waktu mati? Maka kita cerdas, hamba yang berdoa. Nas'aluka ya Allah bihusnil khatimah. Wala taftihan ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhir kehidupan yang baik. Jangan akhir kehidupan yang buruk. Maka akhir kehidupan yang baik dia satu di antaranya. Karena akhir kalamullah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ada yang memperdapat murah mati tu nyo ke masuk surga tu mencarinya. Besok dah kek mati saya dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu jemaah. Orang akan mati dengan apa yang dibiasakannya. Kalau biasa beko hanya dah kek mati beko se. Ada orang pemburu dah kek mati diajar baca la ilaha illallah. Apa katanya? Kate. Apa yang kate rupanya sedang berburu kan dia lari kate yo dia sanggup buru. Disuruh baca la ilaha karena biasa berburu. Mohon maaf orang yang pemburu ya. Bapak yang pemburu tapi tidak pemburu yang lain salat tentu tidak seperti itu. Kau berburu tidak ada salat lain, tidak ada sembahyang lain. Kau makan sama janjian segala macam kan? Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Sesayang-sayang orang janjian, kan orang pemburu ko amonyo oba paluk-paluk janjian, lalu janjian segala macam sayang kanjiang pada anaknya. Anaknya anjing dibalian talu, dibalian madu, kadang dibalian nasi bungkus. Saya melihat ayam, anjing, ada orang punya anjing, 2 kali 1 hari nasi bungkusnya, ayamnya 2 potong. Ya, saya melihat ada sahabat saya yang seperti itu kena berburu hobi, anjingnya nasi bungkus, ayamnya 2 potong. 2 potong ayam dapat. Karena jadi ini yang menentukan. Bagaimana kita? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, benar-benar bertakwa. Takwa. Kalau takwa sudah masuk ke dalam lubuk hati orang mukmin, ya. Itu takwa yang selalu disampaikan oleh Ustaz, bukan promosi keindahan surga dan kecantikan bidadari, bukan promosi menakut-nakuti jemaah dengan ancaman neraka. Tapi kalau takwa sudah bersarang di lubuk hati, tidak ada silang sengketa, tidak ada saling benci, tidak ada saling iri, tidak ada saling bermusuhan. Lama dia awak ketuju di orang, awak sanang orang tak susah, awak mendapat orang tak kehilangan, awak beruntung orang tak tapuntung, awak mendapat orang tak merugi. Begitu kalau orang takwa sudah ada di dalam dirinya. Kok sawah bapi matang ladang babi teh, ndak samo tapung je sadah. Bebeso minyak jo air, tasisia bare jo atah. Tasisi itu orang takwa. Maka tidak ada silang sengketa adik kakak. Tidak ada perceraian suami istri. Itu kalau takwa sudah bersama. Maka kata Allah, takwalah sebenar-benar takwa. Kalau kita sudah mati, ya, tidak ada lagi gunanya harta.
punya deposito, punya kekayaan yang banyak di sisi Allah SWT, tidak ada gunanya lagi. Tidak ada kok harta, saya tidak ada lagi harta sudah menjadi milik ahli waris kita. Nyo sayang paling sebanta, menangi paling seminggu sudah tu hilang tanginya lagi. Ya kan? Belum pernah saya melihat mayat yang ada di kubur, ya macam-macam lihat orang kubur, ada kuburnya baranda bahaya banyak, ada bantuk bancas padahal pejabat, aduh, insyaallah sudah dikubur di bandam orang sesuk kubur tadi. Tak dipikir orang banyak, oh nyoka basah, nyoka berandam, apalah selesai. Saya capek-capeknya kan sunahnya capek di kubur. Kalau masuk kubur, ya, tidak ada yang boleh kita bawa lagi. Yang boleh kita bawa satu kain putih, kain kapan. Sakayu-kayu apa-apa dan ibu-ibu kini. Ya, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, deposito, tabungan, sawah lawe, rumah rancak. Tidak ada lagi gunanya. Yang diagih orang suka kain putih, kain kapan, 3 lapis atau lebih itu. Kain kapan yang boleh dibawa? Sudah tu, yang boleh dibawa apa lagi lain? Iman yang mulia. Yang ketiga, yang boleh dibawa amal soleh. Ikulah yang kamu bawa. Kok harato to yang rancak, balik ke rumah balik. Kain kasut yang rancak, balik. Awak isu kasut tanah leh. Kalau mati kasut tanah. Dindiang aleh dah keramik leh. Dindiang segala macam. Papan mungkin. Mungkin baraya, mungkin segala macam. Kalau alu buat bayar, tapi itu air dalam. Kalau ada tunggu hitam, kalau hujan hari, jadi lumpur. Itulah rumah awak besok. Di siko awak memakiak, banyak yang bisa menolong. Kalau itu makiak, siapa yang menolong? Tidak ada. Tak terdengar pekikan kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Ya. Maka sahabat Abu Bakar itu, Umar, takut dia kalau cerita kubur. Takutnya. Tapi kalau cerita neraka, tidak takut masar. Tidak takut mana. Bakut takut di kubur. Tidak ada kawan. Di neraka so banyak kawan mah. Banyak masuk neraka. Tapi di kubur tidak ada kawan. Awak saya surangnya. Memakiak tak ada yang tahu. Tu takut, sangat takut. Menangis dia malah. 3 lo yang tak boleh dibawa. Apa yang tak boleh dibawa? Harato tidak boleh dibawa. Keluarga tak boleh dibawa. Jabatan pangkat tak dapat dibawa. Tak ada guna pangkat. Kalau lo mati, bawa Pak Camat kamu koleh ke sembahyang. Tak ada Pak Camat si orang lain. Apa si orang? Mayat. Bawalah mayat ke depan. Bawalah ke depan leh. Mayat tu. Oh Pak Dewan, bawa Pak Dewan ke tak ada. Oh bawa Pak Kadis. Tak ada Pak Kadis lagi. Pak Gubernur, tidak ada Pak Gubernur. Bawa mayat ke muka sumbayangan lagi. Kan begitu. Boleh dibawa iman, amal saleh dan kain kapan. Tidak boleh dibawa harato, keluarga dan jabatan. Tapi ada yang mengiring awak nanti setelah awak mati. Doa anak yang saleh. Alhamdulillah. Anak-anak saleh kita, anak muda, ramai. Alhamdulillah. Saya banyak mengisi ceramah tadi malam juga. Tak satu pun ada remaja, tak satu pun ada anak muda. Kemana pesantren Ramadan kita? Ya, ini tak ada. Doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, itu doanya diijabah oleh Allah, dijamin oleh Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan orang tua kita yang sudah tiada. Ayah. Kalaupun dia bernasib buruk, sedang berenang-renang di lumpur yang dalam, datang doa, terangkat. Kenapa saya terangkat? Doa anakmu, doa anakmu. Yang kedua yang akan sampai juga mengalir nanti kepada kita, sedekah jariah. Bapak jemaah yang mensedekahkan lapiak, selama lapiak itu dipakai, selama itu pula mengalir pahalanya. Mensedekahkan ke masjid, pintu, seng, tonggak, semen, selama masih dipakai, mengalir pahala terus. Inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan dan kami catat semuanya kata Allah. Nah, ada ini yang tak dicatat amal kita, laku kita dicatat. Kameramen Allah lebih hebat dari kameramen Indosiar, SCTP, RCTI, dan apa itu yang banyak-banyak ada TV dan segala macam itu, ya. Ada CCTV, hebat CCTV Allah lagi. Tidak ada yang sedikit pun, tidak ada yang terlupakan, tercatat. Hebatnya ketika kita berniat baik sudah dicatat kebaikan.
Tapi berniat jahat alun dicatat lagi. Tapi kalau berniat baik, baik sebarulah dicatat. Kalau sudah kita lakukan, ditambah lagi catatannya. Ibu-ibu yang melangkahkan kaki ke masjid tadi, satu langkah menghapus dosa, meninggikan darjat, dan ikut solat berjamaah, itu dapat pahala satu huruf 50 pahalanya, 50 darjat. Satu huruf ayat yang dibaca oleh imam, itu dapat mengalir pula ke 50. Alun langkah, alun duduk. Mendengar ceramah ini, lebih baik daripada beribadah 1000 rakaat. Kalau solat Isya ya subuh, solat semalam suntuk. Kalau mendengar ceramah majlismu, banyak ini malaikat ini yang mendengar ini, banyak malaikat hadir di sini. Tapi tak nampak dia, kau nampak dia, entahlah, entah takut tak tahu leh. Tapi malaikat banyak hadir di sini sekarang mendengarkan ceramah ini. Ya hadir dilihatnya. Lalu sedekah jariah, suatu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan ke orang, bermanfaat bagi orang itu, mendapat kehidupannya. Ya, untuk kehidupannya, itu mengalir pahalanya ibu. Tapi ibu-ibu, bapak semua, tidak usah terlalu berharap betul. Harap wah. Kita harus rajin juga berusaha. Seolah-olah kita berusaha ini, ya, kita akan hidup selama-lamanya. Ya, bagaimana kita beramal seolah-olah hidup selama-lamanya. Dan untuk akhirat seolah kita akan mati besok lagi. Bekerja wa mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk dunia seolah kau hidup selama-lamanya. Dan beramal untuk akhirat seolah-olah kau mati besok pagi. Begitu kita disuruh. Maka baiklah kita di dalam mempersiapkan kematian kita itu. Maka inilah doa dua Nabi tadi, bahwa lahir selamat, mati selamat jo. Dapat mati yang husnul khatimah. Jangan su'ul khatimah. Ini rahasia Allah. Tamu Allah yang kita tidak tahu kapan datangnya. Satu soal rezeki. Tak tahu kita. Kapan rezeki itu kita diberi rezeki. Tapi yang jelas pintu langit itu terbuka untuk kita terus. Maka kita akan diberi rezeki oleh Allah. Awak bertobat dia bagi rezeki, taat ditambah rezeki, berkeluarga ditambah rezeki, tambah anak, tambah puluh rezeki. Kan ya gitu bu. Lain terasa bu. Dulu ibu miskin, kinilah kaya. Dulu susah hidup, kini senang. Ya. Hanya orang yang seperti itu, dulu susah hidupnya, tapi ternyata rezeki itu tidak hanya dengan berusaha. Dengan taat, rezeki ditambah oleh Allah. Dengan tobat, rezeki ditambah. Dengan istighfar, apalagi dengan bersedekah. Sedekah begitu lapar dari piti waknya mengecek, tapi keceknya tidak terdengar dia wak. Dulu saya kecil, nanti saya besar. Dulu saya dijaga, nanti saya menjaga. Jadi piti yang awak sedekahkan kau, dia mengecek. Tapi awak tidak terdengar kecek dia wak. Awak akan dibentengi dari segala bencana, durjana, segala macam kalau bersedekah. Dan malaikat mendoakan, kayokanlah orang tu, orang yang bersedekah tu. Yamhaqullahu riba wa yurbas sedekah. Allah kayokan orang sedekah, Allah bangkrutkan orang yang suka makan riba. Jemaah yang berbahagia, maka yang ketiga, bagaimana kita selamat pada hari berbangkit. Kita mendapat, kalau bisa, ghairu hisab, tanpa hisab. Karena ada 3 hisab. Ghairu hisab, hisaban yasira, hisaban asira. Hisab yang mudah, tanpa hisab, dan hisab yang sulit. Sulit hisabnya. Tapi ada hisab yang mudah. Ada tanpa hisab, para syuhada. Orang-orang yang mati di Palestina itu syuhada dia. Dia tanpa hisab. Tapi mudah-mudahan kita, ya, sekurang-kurangnya kita dapat yang hisab yang mudah. Tak bertele-tele hisab. Orang naik pesawat, aku buka, aku salah, aku tak boleh. Dibongkar atas habis-habis. Dipreso satu alam. Nanti di padang masa di hari berbangkit itu, lebih 50.000 tahun kita menunggu itu. Menunggu perhitungan hisab itu. Saking lelah dan letihnya, gerahnya menunggu. Ada orang yang meminta, ya Allah, pindahlah tampi ambole dari siku, ya Allah. Bukan main gerahnya. Matahari dakik, panas, sempit dan segala macam. Palu ada tertanggung. Dan bermacam tipikal manusia yang awak cari. Ya, bermacam. Dalam surat An-Naba itu disebutkan, bermacam tipikal manusia. Nabi kalau mendengar satu ayat saja, pada hari itu nanti manusia berkelompok, Nabi menangis dia. Apa nangis? Ada yang lidah panjang, ada yang batuk baru, ada yang batuk babi, ada yang disalib, ada yang
jungkar balik jalannya 8 model manusia nanti di akhirat sesuai dengan tingkah lakunya di dunia itu. Sampai minta kau bisa pindahlah karena aku dah ada begitu gerahnya. Kesimpulannya pada ibu semua dari 2 ayat 15 ayat 25 surat Maryam 2 saja. Selamat waktu lahir, selamat waktu mati, dan selamat juga di hari berbangkit. Yauma yub'atsu hayya. Mudah-mudahan kita semua dapat selamat pada hari kita lahir sudah selamat, pada hari kita mati moga-moga kita husnul khatimah, dan pada hari berbangkit mudah-mudahan kita dapat hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Demikian saja yang bisa disampaikan. Diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Waalaikumsalam.